Selamat hari Minggu juga buat kakak-kakak yang udah join. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ayo kamera. On cam yuk, on cam. Yang belum on cam dong. Yang belum pakai baju rapi dong. Itu peraturan nomor 1 soalnya. Minimal jidatnya kayak biasa nggak apa-apa. Ya beginilah beginilah. Kan? Tapi lebih Bawahnya. bagus lagi kayak gini. Atau dari samping itu, dari samping nih begini, boleh lah. Setengah ke bawahnya. Peraturan nomor 1 lagi, selain berpakaian rapi tuh bawa kitabnya. Siapin dulu sebelum ibadah. Ini yang udah join ikut ini nggak sih, ikut nyanyi nggak sih? Halo. Ada yang ikut Yosia udah pasti. Aku join. Rahel, Yosia Indra. join. Rahel, udah ada Indra ya? Ayo Laura udah tahu belum Laura? Kita mau nyanyi di grup. Go tell it on the mountain. Ayo Laura ikut Laura. Iya lah. Nih kakak-kakaknya udah share kok di grup gimana cara rekamannya. Nanti tinggal Laura rekam aja. Kalau masih belum ngerti bisa chat kakak-kakak yang ada di grup ya. Personal aja kalau malu-malu di grup. Personal juga nggak apa-apa ngechat kita. Atau mau lihat contohnya? Ya kalau mau lihat contohnya chat aja langsung kakak-kakaknya, nanti kita kasih lihat contohnya. Japri ya. Japri aja, jangan di grup malu. Rahasia kalau di grup. Terlalu banyak. Disalahgunakan kalau di grup. Satu menit lagi jam 9, bentar lagi kita mulai ya. Oke deh. Kita latihan lagu terlebih dahulu kali ya, sambil tunggu adik-adik yang belum join. Latihan lagu yuk. Ini adik-adik yang udah join ya, kita kan mau latihan lagu. Latihan lagu bukan cuma kakak Tasya doang nih, sama kakak-kakak yang lain yang latihan. Kalian yang di rumah juga harus tahu lagu-lagunya ya. Ini gunanya latihan, oke?
Di rumah juga harus ikutin nyanyi. Lanjut Kak, lagu pertama. Oh, tata tertib dulu. Oke, tata tertib sebelum kita mulai ibadah yang harus kalian perhatikan adalah, pertama, siapin Alkitabnya. Terus, siapin juga persembahannya. Persembahannya lewat apa sih? Lewat ini nih, scan. Nanti kita scan QR code yang ada. Terus kalian juga wajib untuk berpakaian rapi karena kita mau menghadap Tuhan. Zoom ID kalian diganti menjadi nama strip sektor. Contohnya adalah Daniel strip 4, sektor 4. Yang berikutnya, adik layan dan kakak layan diharapkan untuk mute mic saat ibadah berlangsung, kecuali ada tanya jawab. Lanjut, berikutnya adalah kakak layan dan adik layan diharapkan untuk on cam selama ibadah berlangsung. Jadi yang belum on cam, cus langsung on cam ya, biar kita bisa melihat nih adik-adik layannya. Yang berikutnya, kalau ada rekaman suara yang kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus, yang terakhir, kalau misalnya kalian ada pergumulan, ada besok ujian nih, tapi masih deg-degan, ada sesuatu atau sakit yang mau didoain, kalian bisa tulis di kolom komentar, biar nanti kakak layannya doain saat doa syafaat. Oke, udah ngerti? Lanjut, kita latihan lagu. Nyanyian pertama, nyanyian menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 2, bait 1 sampai 2, suci, suci, suci. Latihan ya, nyanyi loh. Musik. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang baru. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Nyanyian kedua, nyanyian masuk firman dari Kidung Jemaat 413, bait 1, Tuhan pimpin anakmu. Pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauh seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Lagu selanjutnya, nyanyian respon firman dari Kidung Jemaat 425, bait 1 dan 2, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Lanjut, lagu persembahan dari Kidung Jemaat 433, bait 1 dan 2, Aku Suka Membagi.
Lagu selanjutnya, lagu penutup dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Oke, latihan lagunya udah bisa ya berarti ya. Sebelum mau saat teduh, kita mau lihat dulu nih yang belum on cam siapa ya? On cam dong, on cam. Tasya, Anes. Terus ada siapa lagi nih? Lucia, Rahel, Gaby, Indra. Loh, kok semuanya belum on cam? Banyak banget nih yang belum on cam. Harpa, Gladys, Grace. Baru Ocel doang yang on cam. Ocel. Ada Laura tadi ya, ada Jevon, Oke, Abel. Anes. Aku karena pakai handphone jadi swipe. Laura, Nah, ada Anes, udah ada Lucia, Baru Harpa muncul nih, keren banget. Eh. Hai Baby Bunga. Ayo on cam semuanya. Oke, kita mau mulai ibadahnya. On cam dong. Sebelum mulai ibadah, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai, kita nyanyi yuk. Tebak kita mau nyanyi apa? Nyanyi Mars Persekutuan Teruna. Kita sebagai anak itu harus tahu banget nih lagu ini, oke? Nyanyi ya, bareng-bareng. Musik, Kak. Bersemangat para Tuhan, kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song besar depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan bangkit. Udah bisa ya? Kita mau beribadah, kita nyanyikan nyanyian menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Jika kami puji di pagi yang baru,
Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan hari baru yang Kau berikan, serta kesehatan yang sampai dengan saat ini kami rasakan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, biarlah ibadah ini berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Tuhan, walaupun kami beribadah di dalam rumah kami masing-masing, kiranya Engkau tetap sertai kami Tuhan, berkati adik-adik klien agar tetap fokus beribadah saat ini Tuhan. Engkau juga kiranya yang menghadirkan teman-teman kami, adik-adik klien yang belum hadir pada saat ini, kiranya mereka dapat hadir di minggu depan Tuhan. Tuhan Yesus, sertailah kami Tuhan, anak-anak-Mu, sertailah langkah kehidupan kami Tuhan, dimulai dari hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kiranya Engkau saja yang memimpin hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati adik-adik klien yang akan bertugas nantinya dan kakak-kakak klien yang akan bertugas, sertailah kakak Morla juga Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kita buka Alkitabnya, mau membaca Mazmur. Aku mau minta tolong Rosel untuk baca bareng-bareng aku ya. Buka Alkitabnya dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 2. Udah, Cel? Udah, Kak. Oke. Aku baca ayat yang menjorok tercetak keluar. Selanjutnya Ocel yang ke dalam, aku keluar lagi, Ocel yang ke dalam. Oke? Mazmur 116 ayat 1 sampai 2, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan Suaraku dan permohonanku. sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Oke, terima kasih Ocel. Kita nyanyikan nyanyian masuk firman dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Doa masuk firman akan dibawakan oleh Kakak Morla. Silakan Kakak Morla. Oke, makasih Kakak Tasya. Yuk teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini. Engkau boleh kembali berikan kepada kami semua di sini Tuhan, nafas kehidupan juga ya Bapa, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun, meskipun mungkin dalam kondisi yang masih sedikit ngantuk, tapi kami mau beribadah kepadamu saja ya Tuhan. Kami mau memuji namamu, mau memuliakan namamu dan mendengarkan firman ya Tuhan. Biarlah ibadah yang kami laksanakan hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan yang pimpin, terutama saat ini kami mau mendengarkan firman ya Bapa. Bapa boleh berkati hati setiap kami, agar boleh fokus ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan baik dan merenungkannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, sehingga kami dapat aplikasikan juga Tuhan. Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan, aku dalam
boleh men-sharingkan firman hasil persiapan juga ya Bapak. Engkau yang berikan sinyal yang baik sehingga boleh lancar dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami telah berdoa, haleluya. Amin. Oke. Halo. Selamat hari Minggu semua. Coba aku lihat dulu muka-mukanya. Di sini yang ada mukanya itu Ocel ada 3/4, Yosia 100%, mukanya bagus. Anes 80%, Anastasia 100%, mukanya kelihatan bagus. Ini aku absen dulu ya. Nih berapa sih persentase muka kalian kelihatan hari ini? Davina 50%, lumayan sampai hidung. Biasanya soalnya mata doang. Laura 100%, mantap. Nah, yang lain ini ada apa ini gelap gulita di sini? Oke, JC tiba-tiba muncul langsung 100%. Enggak ada, itu 98 dagunya ada yang nggak kelihatan. Coba aku lihat lagi. Iya, sisanya nggak ada ya. Ada apa ini mukanya? Oke, Indra. Oh, Indra nih langsung pol-polan. Kelihatan semua. Ya kan? Ya nggak apa-apa sih. Makanya aku sih tadi di awal juga ada ini, kalian mau kasih lihat 10% jidatnya doang juga nggak apa-apa lah, minimal ada jidatnya. Kita tahu kalian sedang duduk gitu kan, nggak lagi tiduran, ya nggak. Mana nih ada yang lain? Baby Bunga, Rahel, Abel, Harpa, Gaby, Gladys, Grace, Jevon, Rezabel. Udah aku panggil semua ya. Yuk, kita boleh buka kameranya biar kita muka ngantuknya kelihatan semua ya kan, ini mataku mukanya ngantuk banget nih. Ya, bangun. Oke. Adik-adik, kita pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Nanti minta tolong Laura ya, tadi aku udah japri-japrian di belakang, kalian nggak tahu, sama Laura buat bantuin aku baca nanti dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Tapi sebelum itu next ini ada judulnya ya Kak, judul hari ini ya, di next slide apa di sebelumnya mungkin. Nah ini dia. Oke, hening ya, nggak apa-apa. Nah ini adik-adik, hari ini kita mau merenungkan ini nih tema khotbahnya, aktif menyatakan kepedulian. Pelayan firman-nya Kamorla. Nah, kayak gimana sih maksudnya? Nah, sebelum kita masuk ke ayat Alkitab tadi dari Lukas 15, itu kalian udah sambil buka-buka ya, sambil siapin kayak gitu. Nanti jadi pas kita baca tuh langsung ketemu gitu, nggak ditungguin lagi. Tapi sebelum kita baca Alkitabnya, aku mau nanya dulu satu pertanyaan. Biar kita mikir dulu. Nggak langsung tiba-tiba firman Tuhan. Jadi otaknya tuh udah gerak dulu gitu kan. Baru nanti kita baca firman. Jadi pas baca firman langsung paham, langsung connect. Nah, mau nanya nih. Pernah nggak sih kita mengalami sesuatu yang bikin kita merasa putus asa? Kayak kita lagi, pernah nggak sih adik-adik, kakak-kakak lain juga lagi ngalamin kondisi kayak lagi capek banget gitu. Kayak lagi nggak, ada satu titik nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Kayaknya mungkin lagi ada tugas apa, lagi ada kerjaan apa, tapi satu titik udah nyerah. Nggak bisa nih angkat tangan, lambaikan tangan ke kamera nih, mau nyerah. Tuh kan Kak Daniel tuh udah 2 tangan tuh, bukan satu lagi, 2 tangan dia udah menyerah, berserah atas segala pergumulan hidupnya Kak Daniel selama ini ya. Kita doakan. Adik-adik gimana? Apa hidupnya kayaknya santai-santai saja? Aku masih muda, kakak tidak terlalu banyak persoalan. Paling ya masalahnya ya, uang jajan hari ini habis buat beli pulsa gitu. Besok minta jajan lagi. Aku nggak tahu sih persoalan anak SMP SMA zaman sekarang tuh yang lagi hits tuh apa ya? Ada nggak sih? Yang ada boleh, yang bukan ada deh, yang pernah ngalamin masa-masa kayak lagi putus asa gitu, kayak nggak bisa melakukan sesuatu dan butuh pertolongan kayaknya. Atau ya kalau nggak separah itu, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak lagi capek banget gitu. Nah, yang pernah mungkin boleh di emotikonnya dikasih tanda
hati, tanda hati. Jadi kayak gini nih contohnya nih. Nah, jadi kayak kasih hati. Jadi bilang, iya nih Kak, pernah gitu. Kan kalau disuruh open mic kan pasti nggak pada mau kan. Jadi kasih simbol aja buat Kamora tahu, oh kalian pernah nih mengalami hal ini. Pernah nih lagi pada capek gitu. Kakak-kakaknya nih yang ngasih simbol. Kehidupan kakak layan di sini kayaknya berat ya, penuh tantangan, penuh pergumulan. Aduh, aku sedih. Ntar abis ini kita doa bareng. Oke, adik-adiknya juga pernah, ada Davina. Yang lain mungkin mungkin belum. Karena pasti satu titik dalam kehidupan kalian, Kambola bukan ngedoain ya, bukan nyumpahin mudah-mudahan kalian putus asa nih, bukan gitu. Cuma pasti yang namanya hidup gitu kan pasti ada titik rendahnya gitu. Walaupun mungkin sekarang enggak, puji Tuhan kalau belum, tapi kalau nanti mengalami, nah hari ini kita mau belajar nih. Nah, itu kan kalau kita lagi ngalamin tuh, kalau atau kalian yang belum ngalamin nih, belum pernah mengalami masa-masa yang berat. Sekarang coba kita bayangin ada di kondisi lagi, coba ya, contohnya nih, ini aku coba cari contoh yang mungkin relatable, mudah-mudahan. Kalian lagi mau ujian PTS nih. PTS tuh apa kepanjangan ya? Aku sering dengar cuma lupa kepanjangannya apa. Pokoknya PTS ya. Kalian pasti ngerti. PTS nih tengah semester lah pokoknya itu pasti. Terus kalian punya waktu 1 minggu nih buat belajar misalkan, buat intens belajar. Tapi ternyata 1 minggu itu tuh kalian ada kegiatan lain gitu di sekolah, mungkin kalian ada ikut aktivitas apa segala macem. Jadi benar-benar sibuk banget nggak bisa nyiapin materi, nggak bisa belajar, nggak ada waktu. Itu di sekolah. Di rumah tiba-tiba mama papa mungkin lagi suasananya juga nggak enak gitu, kalian nggak bisa belajar di rumah, lagi nyuruh kalian ke warung terus, nyuruh nyuci piring segala macem. Jadi nggak ada waktu buat belajar. Kalian bayangin ya, itu udah PTS tapi nggak ada waktu buat belajar. Itu H-1, apa sih yang kalian rasakan kayak gitu? Apakah keringat dingin gitu kan, kayak gimana gitu kan, atau ya sudahlah, kita serahkan semuanya kepada yang maha kuasa. Nah itu contoh kayak suatu titik kalian lagi susah banget nih, tidak berdaya gitu bahasanya ya. Misalnya ada satu kondisi yang kalian nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu, pasrah lah, kayaknya putus asa. Itu kalau kita. Nah sekarang Kamora ngajak bayangin kayak gitu, buat kita bisa mikir juga nih. Itu kan kalau kita kayak gitu nih. Nah kalau teman kita lagi dalam kondisi seperti itu, nah mungkin tadi teman-teman ada yang belum pernah ngerasa lagi putus asa banget, oke, bagus, puji Tuhan. Tapi ada nggak sih satu titik teman atau orang sekitar kita, atau kalian lihat mama papa atau kakak di rumah, atau ya itu teman-teman di sekolah, kok kayaknya kondisinya dia lagi kesusahan ya, lagi ada masalah nih kayaknya dia, atau ada yang lagi sakit, mungkin mama papa lagi sakit, lagi capek badannya. Nah kalau kalian coba lihat sekeliling, ada nggak sih kondisi mereka kayak gitu? Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, gitu aja intronya. Agak penting gak penting sebenarnya, buat ngabisin waktu aja sih. Enggak, deng. Baiklah, Laura. Di mana Laura? Asik. Adikku, yuk kita baca Alkitabnya. Tadi teman-teman udah dibuka kan dari Lukas 15 ayat 7, Lukas 15, Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Sudah ditandain? Sudah, Kak. Oke, Laura bantu Kamorla baca. Kita satu ayat ya. Kamorla yang ganjil, Laura yang genap. Jadi Kamorla duluan, ayat 17, 18 Laura, dan seterusnya. Oke? Siap ya? Siap, Kak. Oke, Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem.
Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka berkata, "Iya, hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Oke, terima kasih Laura. Ya, Kamera Kak. tetap on ya. Hehe. Ya, nah adik-adik kita udah baca tuh tadi satu perikop yang nggak panjang, tapi nggak pendek juga. Mudah-mudahan sih pembacaan tadi satu kali itu kalian bisa nangkep ya ceritanya. Karena menurut aku mungkin beberapa dari kalian udah pernah ada yang denger nih cerita ini soal orang lumpuh disembuhkan ini. Mungkin nggak dari sini tapi tempat lain dulu udah pernah nih dengar cerita ini. Gitu. Nah, oke. Kita coba mendalami firman Tuhan hari ini dulu ya. Aku mau ajak kita buat mengerti alur cerita perikop hari ini tuh seperti apa sih. Biar kita kebayang nih sebenarnya kisah ini tentang orang lumpuh disembuhkan tuh kayak apa sih. Karena kan ini bukan perumpamaan ya. Ini kejadian beneran gitu kan. Di Injil itu ada yang berupa perumpamaan, ada yang kejadian beneran nih. Nah ini kan kalau kita lihat benar-benar kejadian nih. Jadi kayak suatu kronologi, ada ceritanya nih. Nah, coba kita pahami ya, sebenarnya ini lagi ada apa sih yang terjadi? Atau kalau kalian di bahasa Indonesia itu ada 5W1H. Apa tuh? Nggak tahu, lupa. Ya, jadi latar belakangnya dulu aja ya. Latar belakang ini, kisah ini tuh apa sih latar belakangnya? Kenapa sih suatu hari Yesus lagi ngajar nih, tapi kok rame banget di situ gitu, kenapa? Nah, aku ngajak kita mundur sedikit, kan tadi kita bacanya di ayat 17 ya. Kita mundur sedikit ke atas Alkitabnya, ayat 12 sampai 16. Di situ judul perikop sebelumnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi sebelum perikop kita nih ada cerita sebelumnya nih. Kejadian sebelumnya adalah Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, kalau kita lihat di ayat 15 nih, jadi setelah Tuhan Yesus nyembuhin orang yang sakit kusta ini, di ayat 15 dia bilang, kabar tentang Yesus makin jauh tersiar gitu, dan datanglah orang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi sebelum kita masuk ke perikop ini yang Tuhan Yesus lagi mengajar dan ada orang Farisi dan orang lumpuh, sebelumnya itu ternyata Tuhan Yesus habis menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan hasil apa? Kabarnya tersiar dan Tuhan Yesus jadi viral gitu. Tuhan Yesus lagi viral teman-teman. Jadi kayak kalau kalian tahu di sini apa sih yang lagi viral kayak gitu kan? Kalau viral tuh artinya apa? Orang-orang pada tahu kan, orang-orang pada kepo dan jadi heboh gitu, terkenal. Nah ini itulah yang lagi terjadi sama Tuhan Yesus waktu itu, karena kejadian itu Tuhan Yesus kan apa ya, bukan tabib di situ kan dibilangnya, tapi kesembuhan orang kusta, orang yang penyakit kusta ini adalah suatu keajaiban gitu. Jadi kayak mukjizat kesembuhan yang bikin gempar di rakyat saat itu. Kayak wah kok bisa sih ada orang yang kayak gini.
Nah, makanya tersiar ke seluruh daerah itu ada Tuhan Yesus nih yang bisa menyembuhkan penyakit. Langsung orang-orang berbondong-bondong lah tuh datang kayak pengen disembuhkan juga sama Tuhan Yesus kan. Itu latar belakangnya ya. Jadi kita konteksnya adalah Tuhan Yesus nih lagi populer lah di situ kondisinya. Baru masuk ke perikop kita hari ini. Udah fokus. Nah, baru masuk ke perikop kita yang sekarang nih. Setelah menyembuhkan si orang penyakit kusta, nah sekarang Tuhan Yesus tuh lagi ngajar, dibilang ayat 17 kan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Jadi ada Tuhan Yesus lagi di satu rumah, dia lagi ngajar, dan di situ dibilang rame banget. Kalau kita lihat di ayat 19, karena mereka tidak dapat berhubung dengan banyaknya orang di situ. Jadi di satu ada, kalian bayangin lah ya, bayangin rumah kalian masing-masing deh, rumah kalian masing-masing dipakai Tuhan Yesus buat mengajar. Kondisinya Tuhan Yesus lagi viral banget, rame orang di dalam situ, sumpuk-sumpukan. Kondisinya di situ belum COVID ya, jadi masih bisa dempet-dempetan. Jadi rame banget di situ ya, kebayang ya. Nah terus abis itu ngapain nih? Nah ternyata di situ tuh ada orang Farisi dan ahli Taurat yang ikut mendengarkan Tuhan Yesus. Kalian mungkin beberapa kali kita pernah belajar juga tentang orang Farisi dan ahli Taurat ya. Sekilas kamu jelasin, mereka adalah orang-orang kaum pemuka agama lah bisa kita bilang di bangsa saat itu, bangsa Israel yang bagi mereka menganggap sangat paham tentang hukum Taurat kayak gitu. Mereka istilahnya pakarnya banget nih tentang hukum Taurat. Itu sih ahli Taurat dan orang Farisi itu seperti itu. Nah, waktu itu ternyata mereka dengar juga nih kabar tentang Tuhan Yesus yang habis menyembuhkan orang sakit kusta. Nah, jadi mereka kayak pengen tahu nih siapa sih Tuhan Yesus ini, siapa sih Yesus ini gitu. Makanya mereka ikut mendengarkan Tuhan Yesus di rumah itu ketika Tuhan Yesus lagi mengajar. Nah, habis itu apa? Lagi ngajar, terus ayat 18 nih, datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Baru ada datang orang-orang nih, beberapa orang yang mengusung itu kalau ku Google dia kayak di pundaknya gitu, tau kan, kayak lagi ngegotong gitu. Orang dia di atas tempat, dia lagi bawa orang lumpuh lah waktu itu. Dia pengen masuk nih di ayat 18, mereka berusaha masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Nah, tapi di ayat 19 nih, tapi kan tadi kita kebayang tadi kan satu rumah tuh lagi rame banget. Gimana caranya orang yang anggaplah ada 4 orang gitu ya, bawa orang lagi ngegotong orang lumpuh bisa masuk. Emang ada yang mau ngasih jalan? Nggak ada yang mau ngasih jalan. Jadi kayak lagi sumpuk banget, mereka orang-orang yang membawa orang lumpuh ini nggak bisa masuk. Kayak gitu, nggak ada jalan masuk. Nah akhirnya mereka kehabisan akal, apakah mereka menyerah? Kayak gitu. Tidak, mereka tidak menyerah. Kita lihat di ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Nah ternyata mereka nggak putus asa nih orang-orang ini, atau aku bilang ya teman-teman si orang yang lumpuh ini kayak gitu. Mereka cari jalan keluar, walaupun jalan keluarnya lumayan ekstrim ya. Mereka manjat tuh atap. Kalian, aduh, aku aja nggak kebayang ya gimana ya, ngegotong orang lumpuh aja susah, gimana ngangkat dia ke atap ya kan. Tapi bisa gitu akhirnya. Mereka naik ke atap, terus dibongkarlah tuh atap. Pas banget diturunin si orang lumpuh tadi di depan Tuhan Yesus. Gimana, keren banget nggak tuh usaha dan perjuangannya ya. Jadi itu ceritanya ya. Jadi karena mereka ada orang yang lumpuh nih yang mereka pengen disembuhkan, mereka berusaha itu tuh di depan, akhirnya sampai manjat terus diturunin ke depan Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus lihat tuh, wah gila orang-orang ini gitu kan, hebat juga gitu ya. Makanya dibilang di ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus melihat ke iman mereka kayak gitu, melihat iman baik si orang lumpuhnya tadi. Kalau si orang lumpuh tadi nggak percaya Tuhan Yesus bisa nyembuhin ya, mana mau sih dia digotong-gotong sampai ke atap, ya nggak? Resikonya dia jatuh lebih parah lagi gitu, mungkin lebih lumpuh lagi gitu kan. Tapi karena dia juga percaya kalau Tuhan Yesus bisa sembuhin, dia mau gitu ikutin kata teman-temannya ini, ayo kita naik ke atap gitu.
Dan teman-temannya ini pun juga beriman banget gitu kan. Makanya mereka seberusaha itu buat bawa si temannya ini yang lumpuh ke hadapan Tuhan Yesus. Nah, iman inilah yang Tuhan Yesus lihat. Gitu. Nah, cuma ini kisahnya tidak berhenti sampai situ ya. Tidak berhenti sampai Tuhan Yesus mengampuni dosa orang-orang tadi. Adalah kaum julid ya kan. Satu cerita tuh kalau nggak ada yang julid tuh nggak seru. Ya kan? Siapa kaum julidnya? Itu di ayat 21. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tadi nih, ya kan? Mereka berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri gitu. Jadi kalau kalian kayak lagi bayangin lagi di sinetron ya. Tuh kan mama julid yang dalam hatinya tuh kayak kok kenapa dia seperti itu gitu kayak gitu. Karena dia bilang ini dalam hatinya ya. Jadi dia nggak ngomong nih si ahli Taurat ini. Jadi dalam hatinya dia mikir kayak gitu. Jadi kebayangin kayak gitu kan. Lagi kisahnya tuh kayak lagi dramatis banget kayak gitu kan. Ada orang-orang yang menurutkan orang lumpuh gitu kan. Tuhan Yesus terus bilang dosamu diampuni. Lagi dramatis banget tapi di sini ada si antagonis ya, si orang-orang Farisi tadi yang malah mikir dalam hati, loh kok si Yesus kok ngomong dosamu diampuni, emang dia Tuhan kayak gitu. Dia mempertanyakan. Nah, di sini kita bisa lihat nih ternyata si orang Farisi sama si ahli Taurat ini waktu mereka masuk ke mau mendengarkan Tuhan Yesus, mereka mendengarkan tuh sebenarnya bukan karena mereka percaya, tapi mereka mau cari kesalahan gitu kan, mau cari celah nih. Tuhan Yesus emang bener ya, emang ini. Jadi dasarnya aja mereka maju ke mendekati Tuhan Yesus tuh udah alasannya tuh udah jelek kayak gitu. Lanjut ya. Nah, terus ayat 22. Tapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Terus Tuhan Yesus bilang gini. Ini Tuhan Yesus tahu nih apa yang ada dalam hati orang Farisi dan ahli Taurat itu. Akhirnya Tuhan Yesus ngomongnya kayak gini nih. Ini menarik nih. Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Gitu, kata Tuhan Yesus. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Nah, ini aku ngajak kalian bayangin ya. Tuhan Yesus ngomongnya gini nih, buat menentang si ahli Farisi yang bilang, kok dia bilang mengampuni dosa sih, emang dia Tuhan gitu. Nah, buat membalas mereka, Tuhan Yesus nanya ke mereka, ya oke, sekarang aku tanya nih, lebih mudah ngomong dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Kalau gini ya, secara logika ya, kalau orang nabi palsu itu lebih gampang ngomong ya udah dosamu diampuni aja gitu. Ya siapa yang tahu kan dosamu sudah diampuni atau enggak ya kan? Dibanding ketika dia bilang bangunlah dan berjalanlah, itu ternyata orang lumpuhnya tetap lumpuh. Langsung wah penipu gitu kan. Nah, Tuhan Yesus menggiring dulu nih, bilang lebih gampang ngomong ini kan, ngomong dosamu sudah diampuni kan. Nah, tapi habis itu Tuhan Yesus ngapain? Kita lihat di ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus kayak ngasih jebakan Batman gitu ya. Kayak, nih, gue beneran bisa loh menyembuhkan dia gitu. Sehingga otomatis ketika gue bilang di depan dosamu diampuni, ya itu aku juga punya kuasa akan itu kayak gitu. Itu yang Tuhan Yesus lagi jelaskan kayak gitu, lagi tentang ke orang Farisi tadi ya. Dan di situ kita bisa lihat benar mukjizat terjadi ya. Tuhan Yesus menyembuhkan si orang yang lumpuh tadi. Ini pas aku baca lagi aku lumayan tertarik nih. Bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya. Jadi bukan cuma berjalan, bro. Tempat tidur tadi diangkat. Gimana itu sembuhnya tuh udah bukan sembuh lagi tuh, sembuh banget ya kan, udah kuat jiwa dan raga. Oke, kayak gitu cerita hari ini. Udah kebayang ya ceritanya seperti apa? Sebenarnya banyak yang bisa diangkat ya dari perikop hari ini, cuma kita sesuaikan aja sama topik yang hari ini kita mau bahas. Secara khusus kita mau bahas terkait judulnya yang tadi, aktif menyatakan kepedulian. Seperti apa sih yang bisa, mungkin kalian karena tadi udah kita sama-sama belajar nih tentang perikopnya, mungkin kalian pas baca lagi judulnya aktif menyatakan kepedulian, oh udah kebayang nih kayak apa kayak gitu kan. Nah, tapi kita coba bahas lebih dalam lagi ya. Aku mau cari tahu dulu nih, arti kata aktif menyatakan kepedulian tuh apa sih berdasarkan KBBI. Kan tadi aktif
menyatakan kepedulian. Jadi kalau aktif itu artinya kalau dari KBBI katanya giat, bekerja, berusaha. Jadi di situ ada suatu usaha nih. Ketika kita ngomongin aktif, kita bukan cuma sekedar effort yang seadanya, tapi yang giat kayak gitu. Bekerja dan berusaha. Nah terus menyatakan, nyata. Nyata itu artinya kelihatan dengan jelas. Jadi aktif tadi berusaha, terus nyata itu harus satu hal yang harus kelihatan jelas, atau mungkin kalau aku bahasakan sendiri konkret kayak gitu. Konkret. Terus yang terakhir menyatakan kepedulian. Nah, kepedulian itu peduli ya peduli gitu kan, memperhatikan orang lain. Nah, jadi kalau ngomongin aktif menyatakan kepedulian tuh kayak apa sih? Nah, itu ya kalau kita rangkai dari artinya tadi ya itu tindakan kita yang aktif, yang giat, kita emang berusaha untuk peduli memperhatikan orang lain yang tindakan itu tercermin sama hal yang nyata gitu, konkret. Bentuk wujudnya tuh ada, jelas, bukan sekedar di angan-angan. Kayak gitu. Nah, kalau kita belajar dari perikop hari ini, kita lihat ya. Mungkin aku karena temanya hari ini kita akan highlight di ayat 17 sampai 20. Dari kan tadi kita bacanya dari 17 sampai 26, tapi mungkin hari ini kita coba highlight dari 17 sampai 20. Aku pengen ajak kita ngelihat kayak gini. Kita ngomongin peduli sih gampang kayak gitu ya. Maksudnya aku kasihan sama mereka gitu, itu gampang gitu. Cuma aku pengen lihat apa sih bedanya orang yang kasihan, sekedar di mulut, sekedar angan-angan, atau ya pokoknya orang yang sebenarnya nggak betul-betul peduli gitu. Perbandingannya sama orang-orang yang emang sepeduli itu. Orang yang aktif menyatakan kepedulian. Bedanya seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat nih, kita bandingin nih di perikop kita tadi kan ada istilahnya 3 tokoh utama lah ya. Satu tokoh utamanya Tuhan Yesus sudah pasti. Oh, 4, sorry. Satu tokoh utamanya Tuhan Yesus, satu lagi orang yang lumpuh. Nah, orang yang kita mau lihat nih perbandingan antara satu orang-orang Farisi tadi, ahli Taurat, terhadap teman-teman si orang yang lumpuh tadi. Sehingga kita bisa lihat nih, kayak gini loh bentuk kepedulian yang benar tuh kayak gini. Kayak gitu. Oke? Nah, coba kita bandingin ya. Tadi ahli Farisi. Ahli Farisi itu kalau secara hukum Tuhan, mereka katanya sih lebih pakar ya, lebih ngerti, lebih tahu mungkin dari A sampai Z hukum Taurat itu kayak apa. Nah, sedangkan orang teman-teman yang si lumpuh tadi bisa dibilang mereka orang-orang biasa gitu. Ya belum tentu juga mereka tahu banget tentang hukum Taurat tuh belum tentu kayak gitu. Commoners lah, maksudnya orang biasa, rakyat jelata kayak gitu. Sedangkan yang tadi itu ahli Taurat ya mereka pemuka agama. Itu dari segi pengetahuan Alkitab kali ya kalau kita bilang. Nah, terus kalau kita lihat nih di ayat 17, kita bandingin sama ayat 18. Ayat 17 dibilang si ahli Taurat sama orang-orang Farisi itu bisa duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Berarti dia kayak kaum pemuka yang dikasih privilege itu loh, dia bisa duduk di depan kayak gitu mendengarkan Tuhan gitu. Kaum elit lah ya yang dikasih gampang jalannya buat mendengarkan Tuhan tuh gampang kayak gitu. Nah, kita bandingin sama si teman-teman yang lumpuh tadi. Nah, mereka mau mendekati Tuhan Yesus aja susah banget. Ya kan? Sampai harus naik ke atas, atap, mesti bongkar atap segala macam karena nggak dikasih jalan kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya status sosial mereka tuh udah beda banget kayak gitu antara si orang Farisi sama si orang biasa, teman-teman si lumpuh. Nah, cuma kita bisa lihat nih gini, kan tadi orang Farisi itu pasti pemuka agama di situ kan, dan mungkin dia juga tahu gitu ada loh orang-orang yang lagi sakit di situ, lagi orang lumpuh di situ pasti banyak. Tapi mereka ngapain orang Farisi ini? Apakah mereka ada usaha buat kan mereka sih privilege nih, mereka orang pemuka kaum yang bisa duduk di depan. Mereka ada usaha nggak sih buat sini itu ada yang lumpuh ya, sini ke depan kayak gitu. Buat disembuhkan, ada usaha nggak? Nggak ada, mereka nggak apa-ngapain gitu. Nah, sedangkan kita bandingin sama sih orang biasa tadi, teman-teman si lumpuh. Usahanya tadi yang aku udah jelasin kan, sebegitunya gitu usaha mereka buat membawa temannya ini, si lumpuh ini ke hadapan Tuhan. Mereka, kalau aku bahasanya di sini si orang Farisi dan ahli Taurat itu kan mereka kayak do nothing. Sedangkan kalau orang-orang biasa tadi tuh justru mereka yang do something gitu. Mereka melakukan sesuatu buat temannya ini. Hal yang konkret kayak gitu.
Nah, satu perbedaan mencolok lagi antara orang Farisi dan ahli Taurat terhadap orang biasa yang teman-teman selumpuh tadi adalah perbedaannya adalah kalau si ahli Farisi dan ahli Taurat, mereka nggak percaya sama Tuhan. Ya kan? Mereka datang justru karena mereka nggak percaya. Mereka pengen membuktikan ketidakpercayaannya mereka. Beda banget sama si orang-orang lumpuh dan teman-temannya tadi yang datang benar-benar modalnya cuma iman. Modalnya cuma percaya doang. Modalnya cuma kabar burung yang ada yang namanya Tuhan Yesus ya. Ya ada yang namanya Yesus ya yang bisa nyembuhin. Cuma itu doang mereka sampai susah payah tapi mau datang. Itu menunjukkan mereka itu orang yang beriman. Satu poin yang sangat membedakan. Nah, ini aku mau kasih lihat kalau sekarang kita lihat ya. Antara orang Farisi dan ahli Taurat sama orang-orang sekitar orang lumpuh tadi, siapa sih orang yang lebih dibutuhkan bagi si lumpuh tadi? Siapa yang lebih membantu? Siapa yang memberikan wujud nyata kepedulian? Itu jelas teman-temannya tadi kan. Orang-orang yang mengusung dia dari depan sampai ngangkat dan nurunin, mereka nih orang yang nyata dengan nyata menunjukkan kepeduliannya. Mereka pengen banget si lumpuh ini untuk sembuh. Kayak gitu. Dan mungkin kalau kalian juga pernah dengar mungkin kisah tentang orang Samaria yang murah hati, ya kan? Kan ceritanya mirip ya tentang ada seorang Yerusalem yang habis digebukin lah istilahnya kayak gitu. Dianiaya segala macam di jalan, terus ada orang imam lewat tapi melipir gitu kan. Terus ada orang Lewi juga lewat melipir juga. Barulah ada orang Samaria yang notabene sebenarnya hubungannya sama bangsa Yahudi nggak baik gitu ya. Tapi mereka justru dialah yang menunjukkan kebaikan hatinya gitu, merawat si orang tadi Yerusalem tadi yang terluka tadi, dibawa ke pengenyapan dan dibayarin seluruh kebutuhannya sampai dia sembuh. Pada akhirnya itu bentuk kasih nyata kayak gitu. Bukan sekedar kasihan ya. Bukan sekedar kasihan, tapi ini bentuk wujud kasih nyata yang seharusnya anak-anak Tuhan, kita semua punya dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Makanya tadi di awal aku ajak bayangin dulu nih, kita semua pasti baik itu pernah maupun akan mengalami kondisi yang kita juga capek kayak gitu, putus asa. Nah, kalau lagi di kondisi kayak gitu, kita pengennya apa sih? Pengen ditolong kan pasti. Pasti kita pengen ada orang yang nolongin kita gitu, ngebantuin kita di atas kesusahan yang kita lagi alamin. Nah, sebagaimana kita rasanya ingin ditolong, harusnya kita juga punya kepedulian itu untuk menolong dan peduli sama orang lain gitu. Ya, mulai dari lingkungan sekitar kita gitu. Mungkin keluarga kita, ya kan, teman-teman dekat kita atau teman-teman di PT ini, sesama kakak layan, adik layan. Kita lihat mungkin karena kalau aku lihat ya, emang kecenderungan apalagi sekarang masa pandemi kayak gini, orang-orang tuh menjadi semakin individualistis kali ya. Maksudnya kita semakin jarang ketemu kayak gitu kan, di rumah aja gitu. Mungkin bagi para introvert tuh bahagia banget. Aku juga senang banget sebenarnya di rumah aja gitu kayak jauh dari kehidupan dunia masyarakat luar kayak gitu kan. Kayaknya kamar tuh home sweet home banget. Tapi di sini kita belajar buat hidup kita bukan kita jalin buat diri kita sendiri kayak gitu. Tuhan tempatkan kita di dunia, ya salah satunya pasti untuk kebaikan orang lain juga gitu. Peran kita buat membantu teman, untuk menolong orang yang membutuhkan di saat mereka kesulitan, sebagaimana juga mereka nanti akan Tuhan pakai untuk menolong kita di saat kita sulit. Ada satu contoh lagi, Kisan. Seorang baru suatu malam ada seorang habis beraktivitas, mungkin segala aktivitas dari pagi sampai sore, dia lagi capek banget kayak gitu. Pulangnya lama, udah kemalaman banget lah, dia ada di satu stasiun. Terus di stasiun itu tiba-tiba ada bapak-bapak nih. Bapak-bapak lewat nawarin sendal jepit. Kalian pernah lihat nggak sih mungkin orang-orang bapak-bapak yang suka nawarin sendal jepit di satu tempat lah di mana gitu kan? Sendal jepit cowok biasanya gitu. Misalnya sendal cowok lah kayak gitu. Nah, terus si anak ini ngelihat, aduh kasihan ya itu, dan gerimis, malam itu gerimis gitu. Aduh gerimis, kasihan. Aduh tapi pengen cepet pulang kayak gitu. Aduh ya udahlah, Tuhan Yesus
semoga ada yang beli dagangannya dia gitu. Kata si anak ini gitu kan. Terus si bapaknya kan nyamperin dia kan, Bu, mau nggak gitu kan. Tapi si anak ini kayak, enggak Pak, makasih gitu kan. Kayak, aduh capek lah hari ini gitu. Semoga ada yang nolongin gitu kan, selain saya. Nah terus bapak ini oke gitu kan. Udah, dia ke belakang ada ibu-ibu gitu, mbak-mbak, ditawarin lagi, Mbak mau nggak beli sendal gitu. Nah terus si anak ini tuh itu posisinya nggak jauh ya, mbak-mbak yang tadi yang selanjutnya ditawarin itu posisinya nggak jauh. Nah si anak ini tuh ngedengerin gitu kan, kayak masih kedengeran kayak, aduh mudah-mudahan dia mau nih, mudah-mudahan dia mau gitu kan, mudah-mudahan dia beli gitu kan. Terus ternyata puji Tuhan si mbak-mbak tadi tuh beli juga kayak gitu, beli akhirnya nanya-nanya ya, kayak terus bapak-bapaknya yang tua itu kayak, aduh seneng gitu kan, ya makasih Mbak segala macam. Ceritanya sampai situ doang. Menurut kalian antara dua orang tadi, anak yang pertama sama mbak-mbak yang kedua, mana yang menunjukkan kepedulian secara nyata? Yang kedua ada yang pilih yang pertama ngedoain loh. Yang pertama tuh menunjukkan belas kasih dan mendoakan dengan kusyuk mungkin, sampai dia ngedengerin nguping gitu kan, mbak yang di belakang beli nggak ya gitu. Yang mana? Yang tetap yang kedua ya? Iya betul, tetap yang kedua yang menunjukkan kepedulian itu. Dan mungkin kalau aku boleh cerita, aku mbak-mbak yang pertama. Itu pengalaman kemarin 2 minggu lalu sebelum saya baca firman hari ini. Dan jujur waktu persiapan kemarin itu aku ingat gitu kayak, astaga, Morla Gabriela, Agnes ya, doamu kusuk sekali tapi tidak tertuang dalam tindakan. Yang apalah, ini salah satu contoh buruk yang kalian tidak boleh tiru, yang jadi pelajaran buat aku juga. Kalau ya kadang-kadang sering mungkin kita kayak gitu ya, maksudnya aduh kasihan kayak gitu, kasihan sih, aku tuh ngerasa kasihan gitu, tapi kayak kenapa ya nggak tertuang dalam tindakan ya. Itu yang mungkin akhirnya aku sesali juga sih. Dan semoga kedepannya ketika ada kondisi seperti itu, ya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan gitu ya kan. Apa sih gunanya kita merenungkan tapi nggak diaplikasikan, nggak jadi pelaku firman ya nggak. Semoga kita renungkan lah selama ini kita gimana terhadap teman-teman kita. Mungkin ada yang kita tahu nih, aduh kayaknya dia lagi ada masalah, tapi gue juga ada masalah gitu. Kayak ya udahlah nanti aja. Kadang-kadang ya kita tutup kuping juga sih kayak gitu. Nah mungkin belajar dari firman Tuhan hari ini berat sih emang buat kita mau menunjukkan kepedulian sama orang lain kayak gitu. Apalagi di kondisi kita juga merasa lagi capek gitu. Tapi kita harus percaya gitu. Maksudnya ketika Tuhan sebenarnya kasih pikiran ke kalian nih, si A lagi ada masalah loh. Itu pasti ada maksud gitu. Kalau kalian tiba-tiba kepikiran nih sama si ini, kok kayaknya dia lagi ada masalah. Itu pasti Tuhan kasih beban itu ke hati kalian tuh kan ada maksud gitu. Ya mungkin Tuhan mau pakai kita buat nolong mereka ya. Mungkin sekedar nanya kabar, mungkin dia cuma mau cerita, belum tentu kayak gimana-gimana banget juga kok. Kadang-kadang ada orang yang emang cuma butuh tempat cerita, teman curhat, butuh ditemenin aja kayak gitu. Tapi mungkin dari situ bisa sangat membantu kayak gitu. Oke. Sebenarnya firman hari ini yang boleh ku sharingkan kayak gitu aja. Semoga kita semua bisa renungkan dan aplikasikan dalam hidup kita masing-masing. Boleh teman-teman, kakak-kakak, adik-adik mengambil sikap teduh untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Ya, saat teduh selesai. Kita angkat pujian respon firman dari Kidung Jemaat 425, bait yang pertama dan kedua berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita
mendengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injili menyantap yang terlelap, kirimlah berita Injili menyantap yang terlelap. Silakan teman-teman yang bertugas untuk doa syafaat boleh disiapkan on cam. Itu Katasya, ada Rahel dan Abel. Nanti Abel bisa tutup doa syafaat juga. Doa Bapa kami. Aku gantiin Katasya ya. Oke. Berarti Kak Daniel yang pertama, Rahel, Abel tutup doa Bapa kami ya. Katasyanya lagi berhalangan sinyalnya. Siap. Oke. Tunggu sebentar ya adik-adik ya. Rahel sama Abel udah oke ya? Rahel, halo? Aduh, Rahelnya belum ini. Kalau Abel udah. Rahel. Rahel, halo. Abel udah oke ya, Abel? Udah, Kak. Oke. Kita nunggu Rahel sebentar ya. Rahel, halo. Kak, aku boleh nggak usah buka cam? Oh, boleh. Nggak apa-apa. Tapi udah ready ya? Iya, Kak. Udah. Oke, siap. Mari adik-adik semua kita persiapkan hati kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pagi yang Tuhan berikan pada kami semua hingga sampai saat ini Tuhan. Ya Bapa, di dalam syafaat ini aku ingin juga mendoakan teman-teman adik-adik PT yang masih bersekolah, serta berkati dalam sekolahnya Tuhan, pelajarannya dan juga nilai-nilainya Tuhan, dan berkati juga di masa beberapa minggu lagi akan ujian mungkin Tuhan, sertai berkati supaya persiapan akan ujiannya bisa dengan baik dan juga dengan benar Tuhan, dan juga mendapatkan nilai yang diinginkan oleh keluarga dan juga dirinya sendiri Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir, entah dia sakit ataupun sedang berhalangan Tuhan, supaya berkati selalu Tuhan, dan teman-teman kami yang mungkin masih sakit dalam pergumulan sakit, sertai Tuhan supaya diangkat penyakitnya dan juga diberikan kekuatan selalu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, terima kasih. Ya Bapak, berkatilah gereja kami beserta jemaatnya supaya tetap bisa melayani-Mu. Bagi orang tua kami juga ya Bapak, kami berterima kasih karena telah diberikan orang tua yang baik dan sayang kepada kami. Semoga Engkau selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang bagi mereka. Dan semoga pekerjaan orang tua kami yang dilakukan setiap hari Kau berkati, sehingga dapat menghasilkan rezeki yang dapat kami nikmati untuk kehidupan dalam keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk PT, berkatilah kakak Layan dan teman-teman di sini, berilah mereka kesehatan dan kekuatan selalu. Kami juga ingin berdoa untuk negara kami ya Tuhan, cepat pulihkan negara kami ini dari COVID-19 ya Tuhan. Engkau berkati juga untuk Bapak Presiden dan wakilnya dalam pekerjaannya dan juga kesehatannya. Doa yang masih jauh dari kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita bacakan dulu dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 433, bait 1 dan 2, aku suka membagi. Sebelum kita nyanyi, kita lihat dulu yuk video yang bakalan diputerin. Halo adik-adik Teruna, apa kabar PT? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes! Halo, perkenalkan, nama aku Shana. Kali ini aku mau kasih tahu ke kalian nih, gimana sih caranya memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO maupun GoPay. Sebelum menonton video ini sampai habis, ajak orang tua kalian untuk simak video ini ya. Kalau tidak mengerti, bisa langsung ditanyakan ya. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO, yuk simak video berikut ini. Pertama-tama, buka aplikasi OVO kalian. Lalu, klik scan yang ada di paling bawah ya. Arahkan saja ke QR Code. Lalu, klik nominal yang akan kalian berikan untuk persembahan. Oh iya, kalian juga bisa memberikan note seperti ini loh, persembahan PT. Klik lanjutkan, lalu transfer. Maka kalian sudah memberikan persembahan PT. Nah, mudah banget bukan? Yuk kita lanjut bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR Code GoPay. Simak video berikut ini ya. Pertama-tama, buka aplikasi Gojek kalian. Lalu klik Pay yang ada di samping GoPay ya. Arahkan ke QR Code. Klik nominalnya. Klik Pay, lalu kalian sudah bisa memberikan persembahan lewat GoPay. Oke, itu dia bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR Code OVO maupun GoPay. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke kakak-kakak PT. Ditunggu ya kehadiran adik-adik di setiap minggunya untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sampai jumpa, bye-bye! Dan nyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 433, bait 1 dan 2, aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik dan kakak layan dipersilakan untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR Code BCA yang tertera di layar
Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Yuke. Silakan Yuke. Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami pada hari ini. Dan persembahan kami pada hari ini dapat berguna bagi gereja ataupun dapat berguna bagi hal lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yuke. Selanjutnya kita akan dengarkan kabar seputar Teruna. Yeay. Pertama-tama aku mewakili Kakak Layan mau ngucapin terima kasih nih kepada yang bertugas. Tadi ada Kakak Morla sebagai pelayan firman, aku sebagai pelayan liturgis, terus operator ada Kakak JJ dan Kakak Daniel, ada Kakak Denis juga di sana, terus doa persembahan tadi ada Yuke, terima kasih ya Yuke. Untuk doa syafaat tadi harusnya Yolanda, tapi diganti oleh Kakak Daniel, harusnya Kakak Tasya, tapi sinyal aku tiba-tiba hilang, maaf. Terus ada Rahel dan Abel, terima kasih ya semuanya. Lanjut, untuk kabar seputar Teruna, tadi itu aku mau ngumumin soal kesaksian Natal yang kita nyanyi Hai Siarkan di Gunung nih. Kalian yang belum kirim video atau rekaman videonya, itu yang udah ada nih namanya kan di list tuh di grup. Nah, kalian yang belum dicentang, itu tuh siapa yo? Angkat tangannya. Namanya udah masuk, tapi videonya belum masuk. Jadi tolong direkam hari ini ya. Harus hari ini biar Kakak JJ bisa edit videonya. Ayo dong partisipasinya adik-adik, kita mau nyanyi bareng-bareng secara virtual di rumah masing-masing. Oke, rekamannya ya, jangan lupa rekamannya suaranya jelas, terus udah gitu kalian kalau bisa dengerin pakai headset, jadi bisa ngikutin suara nada yang ditunjukin, terus posisi kameranya landscape, jangan lupa. Untuk peraturan, tata tertib, dan segala macamnya itu teksnya juga ada di grup. Jadi kalian bisa scroll-scroll, nanti kakak-kakaknya juga kirimin lagi deh, biar kalian bisa tahu. Lanjut, kabar seputar Terunanya soal lomba akhir tahun nih. Lomba akhir tahunnya kan, siapa yang udah kirim? Kira-kira ada nggak yang udah ngirim untuk partisipasi lomba? Jadi lombanya itu tuh ada, pertama, lomba video virtual ayat Alkitab. Kan udah di-share juga tuh peraturannya, segala macamnya. Buat pilih ayat favorit kalian, ayat Alkitab favorit kalian. Yang kedua adalah video virtual talent. Ya itu, misalnya kalian bisa menyanyi, kalian bisa ngegambar, kalian atau bisa juga buat kue atau masakan favorit kalian saat Natal. Nanti videonya bisa kalian kirimkan ke Kak Shana. Hari ini juga ditunggu, oke? Untuk hadiahnya pasti keren banget ya, jadi kalian harus ikut. Semua video bakalan diupload nanti di tanggal 21 Pokoknya semua video nanti akan diupload di IG PT Kasih Setia, makanya kalian wajib follow IG PT Kasih Setia, @PT Kasih Setia. Nanti pemenangnya udah disebutin juga di grup, kalian bisa lihat lagi kalau misalnya lupa. Terus untuk total kehadiran hari ini tuh ada 19 anak, 6 laki-laki dan 13 perempuan. Jadi kalau misalnya minggu depan nih, teman-teman yang lain yang belum hadir, kalian ingetin juga di grup, kalian ajakin biar mereka ikut join ibadah virtual PT. Terus untuk ulang tahun, apakah adik klien yang bernama Farel ada? Ada nggak? Sudah hadir, Kak. Tidak hadir ya? Oke. Nanti mungkin minggu depan kita rayain ulang tahunnya Farel.
Jadi teman kita namanya Farel ulang tahun nih tanggal 28. Yang belum ngucapin aja. Lanjut untuk pelayan minggu depan. Kira-kira ada nggak yang bersedia untuk melayani di minggu depan? Angkat tangannya. Sebelum aku tunjuk nih, kira-kira siapa yang mau menjadi pelayan minggu depan? Ada? Ada nggak sih Kak yang tunjuk tangan? Karena aku pakai handphone, jadi aku nggak bisa ngelihat selayar full. Aku nggak bisa lihat kalian mengajukan diri. Ada? Oh, maunya ditunjuk. Oke deh, kalau gitu. Karena tadi yang tugas cewek-cewek semua, minggu lalu cowok-cowok semua nih yang tugas. Berarti minggu depan cewek cowok kali ya. Iya nggak sih? Iyalah. Kira-kira nih, di antara cewek-cewek, cowok-cowok, adik-adik klien yang ada, yang lagi online sekarang ini, kira-kira siapa nih yang mau jadi petugas persembahan dan juga bawain doa syafaat 3 orang? Siapa? Pokoknya selain yang tugas tadi, selain Yuke, selain Rahel, selain siapa sih satu lagi, Abel. Cowok-cowoknya kok kayak pada hilang. Maunya ditunjuk itu, Kak. Oke, aku tunjuk ya. Untuk doa persembahan, Rosel bantu doa persembahan ya. Ya, Kak. Oke. Karena cewek udah, cowok doa syafaatnya, Anes doain pertama ya, Nes. Doain teman-teman sama sekolah. Nes? Ya. Oke. Terus untuk doa kedua, aku mau minta tolong ke Tasya deh, Tasya. Karena nama kita sama, gimana Anastasia? Doain kedua ya. Iya, Kak. Doain orang tua sama PT. Keluarga sama PT. Oke, yang doa terakhir. Doa penutupnya, aku mau minta tolong dari cewek, cowok, cewek lagi, sekarang cowok, biar bervariasi. Aku mau minta tolong Indra deh, Indra. Indra, gimana Indra? Doa penutup ya Indra, minggu depan. Oke? Iya, Kak. Oke, udah kepilih ya Betty. Untuk doa persembahannya ada Kakak Ocel, ada Rosel. Untuk doa syafaatnya ada 3 orang. Yang pertama ada Anes, ada Tasya, ada Indra. Oke? Dipersiapin buat di minggu depan. Hadir ya. Saya kira segitu aja sih kabar seputar Teruna. Tapi aku mau ngingetin lagi yang soal video, jangan lupa dikirim. Oke? Apalagi yang namanya udah tertulis di list. Jangan lupa. Jaga kesehatan ya. Buat yang sekolah juga jangan lupa pakai masker. Face shield-nya juga boleh dipakai biar lebih aman. Jaga jarak. Sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Sebentar Kak, maaf, aku tambahin dikit ya. Untuk Boleh. video virtualnya kan dikirimnya lewat Drive, Google Drive link ya. Karena itu kan ada kunci ya, dikunci untuk supaya tidak aksesnya, ya Pak, pada aksesnya. Jadi kalau adik-adik semua ngirim, tolong aksesnya itu dibikin umum ya. Kemarin yang udah kirim itu Abel yang sektor 8 sama JC ya kalau nggak salah, itu masih dikunci. Ya, jadi tolong ntar dibuka dulu ya. Jadi untuk adik-adik yang udah ngelis juga yang mau ngirim, tolong udah aksesnya juga dibuka untuk umum ya. Itu aja sih tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Daniel.
Oke, kita udah sampai di penghujung ibadah. Semoga firman Tuhan dan puji-pujian yang udah kita naikkan hari ini juga memberkati dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat pujian penutup dari Kidung Jemaat 432 baita yang pertama dan kedua, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita tutup ibadah hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, pimpinanmu juga Tuhan dalam ibadah yang boleh berjalan dari pagi tadi sampai saat ini Tuhan. Kami berdoa agar setiap firman yang sudah ditaburkan tidak sia-sia tapi boleh berakar kuat dalam hati kami dan kami berbuah dalam tindakan kami di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Jaga dan sertai anak-anak-Mu Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami, biarlah segala kegiatan yang akan kami kerjakan setelah ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu semua. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, jangan keluar dulu ya. Aduh, kok dikit banget sih yang foto. Ini nggak apa-apa. Ayo kita buka kameranya. Jadi kita bisa berkali-kali. Biar jangan yang ini biar. Jadi ayo yang belum on cam. Siapa yang batu gitu? Oke, udah siap? Aku belum, Yoke belum, Anes, Gaby mungkin bisa dibuka biar kita foto. Oke, udah ya, lanjut. Oke, Yoke, oke. Gaby mau dibuka? Enggak, ya udah, apa-apa. 3, 2, 1.
sekali lagi ya. Tunggu sebentar.